Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai ayat 11. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini saudara. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang perlindungan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti butuh perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa perlindungan daripada Tuhan. Berkali-kali saya menegaskan bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang fana, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap kita, kalau kita jujur, kita mengamati, maka kita akan sama-sama mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Dan kita butuh Tuhan untuk melindungi kita. Kita butuh Tuhan yang menjadi perlindungan atas kita. Saudara, ada satu kuasa yang ingin menghancurkan umat manusia. Ada satu kuasa yang ingin menghancurkan termasuk kehidupan kita, yaitu kuasa iblis. Iblis ingin menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Dia tidak ingin hanya dia sendiri yang hancur saudara dan masuk neraka, tetapi dia ingin sebanyak-banyaknya mungkin orang, manusia, ikut dengan dia masuk neraka. Itu sebabnya tidak heran kalau manusia makin banyak yang jatuh, makin banyak yang hancur dalam kehidupannya. Dan kalau kita hadapi, kalau kita jalani, kalau kita mau kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Kita butuh perlindungan Tuhan karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kuasa Tuhan itu ada pada kita, maka firman Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, saudara, kita akan hancur oleh iblis. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maka iblislah yang akan lari dan hancur. Oleh karena kita memiliki kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali bertanya kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan, seharusnya mana yang takut? Saudara takut melihat iblis atau iblis yang takut melihat saudara? Seringkali macam-macam jawaban yang saya dengar saudara. Dan dua-dua bisa terjadi. Kalau seorang anak Tuhan, seorang yang berkata dia orang Kristen, dia tidak memiliki kuasa daripada Tuhan,
dia tidak memiliki otoritas Tuhan dalam kehidupannya, maka dialah yang akan kalah oleh karena setan. Dia yang akan takut terhadap kuasa setan. Tapi kalau perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dia, maka setanlah yang seharusnya takut melihat dia. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah setan yang takut lihat saudara atau saudara yang takut lihat setan? Kalau saudara memiliki kuasa Allah dalam diri saudara, seharusnya setan itu jauh, iblis itu lari daripada saudara. Itu sebabnya kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi orang yang ada dalam kesesakan. Saudara, pada waktu itu Daud, di mana konteks kehidupan yang dia alami adalah dia seringkali menghadapi musuh-musuh, saudara. Ada bangsa-bangsa yang selalu harus dia hadapi dalam peperangan. Dan dalam situasi yang demikian, dia membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Karena seringkali bangsa-bangsa yang dia hadapi itu adalah bangsa yang jauh lebih besar, pasukan yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, saudara. Dan kemudian dalam situasi yang demikian, dia berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang ada dalam kesesakan. Oleh karena masalah itu jauh lebih besar daripada kemampuan, itu sebabnya akhirnya berada dalam situasi kesesakan. Karena musuh itu jauh lebih besar daripada kekuatannya, itu membuat Daud berkata bahwa dia ada dalam kesesakan dan ada dalam keadaan terinjak oleh karena besarnya musuh yang dia hadapi. Namun demikian dia berkata, saudara, bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun bangsa-bangsa yang harus dihadapi begitu banyak, saudara, tapi dalam semuanya itu, sekalipun kekuatan musuh jauh lebih besar daripada dia, yang seharusnya dia terinjak, yang seharusnya dia ada dalam kesesakan oleh karena besarnya musuh, namun demikian dia menegaskan bahwa Tuhan melindungi. Jadi yang mau ditegaskan oleh Daud, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dalam situasi yang dia alami, Tuhanlah perlindungannya. Dalam konteks kita hari ini, di mana di zaman ini firman Allah menegaskan, saudara, bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Maksudnya adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan seperti yang tadi saya tegaskan, saudara, kita butuh kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, otoritas Tuhan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang merupakan musuh kita hari ini. Dan percayalah, saudara, bahwa sekalipun kuasa-kuasa kegelapan itu punya kekuatan, tetapi dengar, kalau Tuhan yang melindungi kita, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa musuh. Saya ingat, saudara, ketika saya pertama kali datang ke tempat pelayanan yang saya rintis, saudara, dan hari ini saya gembalakan, saya punya pengalaman yang agak unik, saudara. Kenapa? Karena begitu saya datang, saya seringkali mengalami gangguan kuasa kegelapan. Ada dalam berbagai bentuk yang dia buat, saudara. Ada berbagai bentuk cara yang dia lakukan untuk mengganggu saya.
Dan dalam situasi yang demikian, dengan umur pada waktu itu 19 tahun, saudara, itu merupakan situasi yang sulit bagi saya. Karena iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya lari dari pelayanan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya tidak bertahan dalam pelayanan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan mengganggu dalam situasi-situasi tertentu, saudara. Tapi dalam situasi yang demikian saya bersyukur karena saya mengerti bahwa kuasa yang ada padaku lebih besar dari segala kuasa kegelapan, maka aku tetap bertahan. Dan pada akhirnya kuasa-kuasa kegelapan tersebut dikalahkan. Satu kali menurut kesaksian, ada seorang pemimpin sebuah sekolah teologi, di mana pada waktu itu dia bertanya kepada saya, "Kamu pelayanan kemana?" Saya berkata, "Ke desa ini." "Oh ya, desa itu dulu, ke desa itu kami pernah kirimkan mahasiswa ke sana 3 orang. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka bertemu atau diperhadapkan dengan dukun. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pelayanan mereka gagal." Waktu saya dengar itu, saudara, saya tidak heran karena ketika saya merintis, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk membuat saya juga lari dari pelayanan. Tetapi ketika aku sadar bahwa kuasa Tuhan lebih besar, maka aku bertahan dan sampai akhirnya kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan. Dan yang luar biasa, saudara, hari ini dukun-dukun sudah bertobat. Ada beberapa dukun yang menjadi jemaat. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Dan dengar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada pada kita supaya kita sanggup mengalahkan kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan kita, kuasa iblis, dengan perlindungan, dengan kuasa daripada Tuhan. Di ayat 11, pemazmur ini berkata bahwa setelah di ayat 10 dia berkata bahwa tempat perlindungan adalah Tuhan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Kemudian di ayat 11 dia berkata di kalimat pertama, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Jadi hal yang mau ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, adalah bahwa orang yang akan bertahan dan mengalami perlindungan daripada Tuhan di dalam kehidupannya saat dia mengalami kesesakan, saudara, saat dia mengalami terinjak, mengalami situasi yang sulit. Di ayat 11 dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan, saudara? Kita harus bertahan apapun situasinya. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Kita akan mampu bertahan jika kita mengenal nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas, kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara, saudara tidak akan mampu bertahan. Kenapa aku bertahan dalam perintisan, dalam merintis pelayanan Tuhan, sekalipun begitu banyak hal-hal yang harus dihadapi, sekalipun iblis ingin selalu supaya aku lari dari pelayanan. Kenapa aku bertahan? Karena aku mengenal kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada segala tipuan iblis. Itu yang membuat aku bertahan. Sekalipun sebelum aku ada orang-orang yang sudah lari, saudara. Sebelum saya merintis di desa yang hari ini aku mengembalakan, sebelumnya ada orang-orang yang sudah mencoba, tetapi gagal. Lari dari pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ada pada pengenalan akan Tuhan. Sebesar apapun kuasa iblis, kalau kita mengenal bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, maka kita tidak akan lari daripadanya. Dialah yang akan lari daripada kita. Kita akan terus bertahan apapun situasinya. Kita akan terus bertahan apapun kondisinya. Dan ketika kita bertahan, maka Allah akan menyatakan perlindungannya, dan Dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Orang-orang yang tertindas melalui tipuan-tipuan iblis, orang-orang yang ditekan oleh iblis sehingga berada dalam kesesakan dan memakai situasi yang ada, memakai orang-orang untuk menindas orang-orang percaya. Tetapi jika orang tersebut mengenal nama Tuhan,
mengenal Tuhan yang berkuasa, dan dia tidak goyah, saudara, dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Hari ini pun kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, tetaplah bertahan. Bagaimana supaya saudara mampu bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, sekalipun banyak masalah tantangan yang saudara alami? Kenallah nama Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berotoritas. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Kenal Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian, saudara akan tetap bertahan apapun yang saudara alami. Dan ketika saudara bertahan, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Lalu yang kedua yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Setelah memiliki pengenalan, dengan memiliki pengenalan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dia lebih berkuasa daripada segala situasi, daripada segala masalah, bahkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, maka yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, bahwa Tuhan pasti menyatakan keadilannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan pasti akan memberi kesuksesan dan keberhasilan, dan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua yang harus kita miliki kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, saudara, adalah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang ajaib. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang sanggup. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, atas situasi yang sedang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin hidupmu sedang susah, mungkin ekonomimu sedang hancur, mungkin bisnismu sedang hancur. Masihkah ada iman dalam hati saudara bahwa Allah sanggup memulihkan semuanya itu? Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara harus tetap percaya apapun situasinya. Saudara, saya mengalami hal-hal yang demikian dalam melayani Tuhan. Ada keadaan, ada situasi di mana mengalami ekonomi yang sulit dalam melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kami di organisasi kami pergi merintis, kami tidak punya gaji. Organisasi tidak menggaji kami. Kami punya sistem di mana kami merintis, dan kalau merintis berhasil, berhasillah di sana. Kalau merintis tidak berhasil, maka tidak berhasillah. Jadi saya pergi merintis dengan bermodalkan membawa satu gitar, saudara. Dan ada masa-masa mengalami situasi yang sulit, tetapi dalam masa situasi yang sulit tersebutlah Allah malah menyatakan perlindungan dan pembelaannya. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai anak muda umur 19 tahun pergi merintis, lalu mengontrak satu rumah, tinggal di sana, bagaimana saya makan dan seterusnya, bagaimana saya masak dan seterusnya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memelihara aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan utus ada seorang keluarga yang setiap pagi, tanpa pernah aku meminta, tanpa pernah aku bercerita apapun, bahkan aku belum mengenal mereka dengan baik, pada waktu itu mereka tetap letakkan pagi hari, meletakkan makanan dengan lauknya di jendela rumah yang saya kontrak, saudara. Di pagi hari ibu ini meletakkan makanan untuk pagi dan siang, dan kemudian di malam hari dia letakkan untuk makanan malam. Waktu itu terjadi kali pertama, aku pikir hari ini aku diberkati, bersyukur buat hari ini. Tapi ternyata esoknya terjadi, lusa juga demikian, seterusnya demikian, 1 minggu kemudian masih demikian, 1 bulan demikian, kemudian juga masih demikian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih demikian. Artinya Tuhan pakai keluarga ini, ibu ini, untuk memelihara saya. Dan akhirnya ibu ini menjadi jemaat yang setia. Dia menjadi orang tua angkat saya, dan dia begitu banyak menolong dalam pelayanan. Hidupnya begitu memuliakan nama Tuhan. Dia dipakai dan diberkati oleh Tuhan.
Saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah bisa bekerja. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang demikian. Tetapi yang satu hal yang ku tahu dan ku kenal adalah bahwa Dia Allah yang ajaib. Dan akhirnya melalui pengenalan itu aku percaya bahwa Dia sanggup, dan ternyata Dia nyatakan pemeliharaan dan perlindungannya. Dalam hidup saudara mungkin ada situasi yang saudara alami saat ini sepertinya tidak ada harapan. Kenalkah saudara Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Percayakah saudara kepada Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Dan kemudian yang ketiga yang harus ada pada orang yang rindu mengalami perlindungan Tuhan adalah di ayat 11 bagian terakhir dikatakan, orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang ketiga, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar oleh karena perlindungan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Dia. Yang kedua, orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, orang yang mencari Dia. Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, mengalami pembelaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, maka belajarlah mengenal Tuhan, belajarlah percaya kepada Tuhan, dan hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen terhadap firman Tuhan ini, dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka,
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.